Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Agro Perikanan Kualu. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu ya. Kali ini kita akan bincang-bincang soal budidaya ternak ikan hias air tawar. Bisa menjadi salah satu hobi yang menyenangkan dan menguntungkan ya. Sebelum kita berlanjut ke topik ya, saya minta bantuan kepada teman-teman seperti biasanya, subscribe channel Agro Perikanan Kualu dan hidupkan notifikasinya. Oke guys. Bagi sebagian orang, budidaya ternak ikan hias bisa menjadi salah satu hobi yang menyenangkan. Bagaimana tidak, teman-teman? Dengan warna yang indah serta bentuk yang beraneka ragam, membuat ikan hias itu sendiri selalu berhasil memikat siapapun yang melihatnya. Meskipun banyak orang yang memelihara ikan hias hanya untuk sekedar hobi, ternyata bisnis budidaya ternak ikan hias air tawar itu tergolong sebagai bisnis yang cukup menguntungkan. Mengapa demikian? Karena pada umumnya tarang banyak pencinta ikan hias yang sampai rela merogoh kocek hingga jutaan rupiah hanya untuk melengkapi koleksi ikan hiasnya saja. Dari sinilah kamu bisa melihat peluang budidaya ternak ikan hias air tawar yang menjanjikan, teman-teman. Dengan modal yang tidak terlalu besar dan sedikit keterampilan yang dibutuhkan, bisnis budidaya ternak ikan hias air tawar memang terlihat begitu menggiurkan, namun juga dengan potensi income yang tidak main-main. Selain itu, satu alasan lainnya yang membuat bisnis budidaya ternak ikan hias air tawar bisa menjadi sumber penghasilan yang menguntungkan karena bisnis satu ini tidak membutuhkan lahan yang terlalu besar. Bisnis budidaya ternak ikan hias air tawar bisa dilakukan hanya dengan bermodalkan yang pertama akuarium ya, kulkas bekas, ember kecil atau bak-bak kecil ya yang plastik. Kalau sudah sukses dan banyak untungnya, baru bisa kita buat yang keramik ya. Yang granit pun boleh ya kalau sudah banyak keuntungan. Kita kan kalau pemula ya harus perhitungkan modal kita juga ya. Jangan kita modal besar untungnya tidak ada ya. Jadi harus kita perhitungkan soal itu. Apakah kamu tertarik untuk memulai bisnis ini? Caranya cukup mudah kok. Ikuti saja beberapa langkah channel Agro Perikanan ini. Oke? Oke teman-teman, yang pertama kalian harus mempersiapkan wadah ya.
Yang namanya bisnis, apalagi yang berhubungan dengan makhluk hidup, harus mempersiapkan lahan yang cukup, merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan. Berbeda dengan budidaya ikan lainnya yang harus memiliki lahan untuk membuat kolam. Budidaya ternak ikan hias air tawar hanya memerlukan akuarium, kulkas bekas, ember kecil, atau barang-barang bekas lainnya ya, berupa wadah atau baskom gitu ya. Yang kedua, penyesuaian wadah ikan hias. Seperti yang telah sedikit kita singgung di poin sebelumnya, bahwa ikan hias memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Namun tidak hanya itu saja, ikan hias juga memiliki lingkungan hidup yang berbeda dari satu dan yang lainnya, sehingga masing-masing wadah harus pula disesuaikan dengan lingkungan hidup dari masing-masing ikan. Untuk budidaya ternak ikan hias air tawar, sediakan air dengan kandungan kimiawi zero dengan suhu air yang sebaiknya berkisar antara 24 sampai 30 Celcius. Selain itu, kesamaan air atau pH harus kurang lebih 6 sampai 7. Oksigen terlarutnya lebih dari 3 ppm, serta kecerahan air berkisar 30 sampai 60 cm. Sumber air bisa kamu dapatkan dari mana saja. Bisa itu dari tanah, air sungai, ataupun air pam. Air pam pastikan dulu tidak terlalu banyak kaporiknya ya. Pada nantinya air yang akan digunakan untuk budidaya harus didiamkan terlebih dahulu dan diendapkan selama 12 sampai 24 jam sebelum mulai digunakan. Yang ketiga, pakan ya. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Tak kecuali dalam budidaya ternak ikan hias air tawar. Pakan untuk ikan hias terbagi dua, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami yang bisa diberikan yaitu infusori, kutu air, jentik nyamuk, cacing sutra, serangga, kodok, dan ikan kecil. Sedangkan untuk pakan buatan, kamu bisa memberikan pelet dengan kadar protein yang telah diatur sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan ikan. Yang keempat, memilih calon indukan ikan hias. Cara budidaya ternak ikan hias air tawar selanjutnya yaitu dengan memilih calon indukan ikan hias. Di dalam proses pemijahan, kamu akan membutuhkan indukan ikan jantan dan indukan ikan betina yang sudah cukup umur dan matang kelaminnya. Yang kelima, pemijahan. Di dalam proses pemijahan budidaya ternak ikan hias air tawar terdapat dua jenis proses pemijahan yang bisa dilakukan, yaitu internal dan eksternal.
Hal tersebut dikarenakan ikan hias tidak semua bertelur, melainkan ada pula yang beranak, yang mana setiap proses peminjahan maka harus dilakukan secara berbeda. Maka dari itu, guna mempermudah proses pemijahan, maka kamu harus mempersiapkan berbagai hal, yaitu mulai dari media, bahan, serta alat-alat lainnya yang diperlukan. Ikan hias tidak bisa memijah sendiri. Karena hal itulah, proses yang harus kamu lakukan adalah dengan menyuntikkan hormon perangsang ikan hias tersebut dapat memijah sendiri dengan baik secara alami. Yang keenam, penetasan telur. Proses penetasan telur memiliki jangka waktu yang berbeda-beda, tergantung dari jenis ikannya. Namun, biasanya telur akan menetas kurang lebih selama 24 jam dan perubahan menjadi larva. Proses penetasan inkubasi dapat dilakukan di akuarium, kolam permanen, corong, dan hampa. Yang ketujuh, perawatan larva atau burayak. Biasanya larva atau burayak akan ditempatkan di akuarium, kolam, bak plastik, fiberglass, kolam tanah, dan wadah lainnya. Nah, ketika menetas hingga kurang lebih berusia seminggu, larva tidak perlu diberi makan karena mereka sudah memiliki cadangan makanannya sendiri, yaitu berupa kuning telur. Setelah seminggu, barulah kamu bisa memberi mereka makan berupa kutu air, infusoria, cacing sutra, atau jenis makanan lainnya. Hanya saja akan lebih baik apabila larva diberi makan yang alami. Yang kedelapan, hama dan penyakit. Semua jenis bisnis yang ada memang sepertinya tidak ada satupun bisnis yang aman atau terhindar dari resiko, termasuk bisnis budidaya ternak ikan hias air tawar. Dalam hal ini, hama dan penyakit merupakan salah satu resiko yang harus diwaspadai. Penyakit yang menyerang ikan hias biasanya disebabkan oleh parasit dan menyerang badan ikan, insang maupun tubuh ikan. Namun ternyata ikan juga bisa diserang dengan yang bukan parasit, seperti dari faktor lingkungan dan makanan. Jadi berhati-hatilah. Jangan lupa untuk selalu membersihkan air secara rutin dan berikan ikan hias pakan yang higienis agar bisa terbebas dari berbagai resiko penyakit yang menyerang. Yang 9, pemasaran. Nah, langkah terakhir dari bisnis budidaya ternak ikan hias air tawar yaitu pemasaran. Untuk memasarkan ikan hias, kamu bisa menggunakan jasa pengepul yang biasanya juga sudah memiliki jaringan yang luas. Perlu diingat bahwa kamu harus memiliki
jaringan yang luas dalam menjalankan bisnis budidaya, agar kamu bisa menemukan pangsa pasar yang pasti. Jadi teman-teman, cukup mudah bukan? Meskipun budidaya ternak ikan hias air tawar cenderung tidak membutuhkan modal yang besar, tetapi tetap saja modal awal akan dibutuhkan untuk memenuhi beberapa kebutuhan. Oke teman-teman, sekian dari video kita tentang budidaya ternak ikan hias air tawar menjadi hobi dan menguntungkan ya. Sekian dari Agro Perikanan Kualus, saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.